Pernikahan siri antara Kalina Oktarani dan Vicky Prasetyo sepertinya sulit untuk disatukan kembali. Apalagi keduanya sama-sama bertekad untuk tak lagi melanjutkan hidup dalam satu atap. Seiring berjalannya waktu dan seolah tak ingin kalah dengan mantan suaminya yang begitu gampang mengumbar kemesraan dengan wanita lain, ternyata diam-diam Kalina tengah dekat dengan salah satu pria yang berprofesi sebagai pengusaha travel. Kedekatan keduanya tampak saat Kalina hendak pelesiran ke Turki beberapa waktu lalu. Mantan istri dari Deddy Corbuzier itu tampaknya sudah move on dari bayang-bayang Vicky. Ini kayak ribet banget dari tadi ngurusin orang-orang, sampai keringetan. Ngurusin orang-orang, oke. Biar kalian mudah Apa? untuk terbang. Oh gitu, ya bener-bener. Aku singgung bu, entar dulu, emang udah harus. Bapak pengen keren banget? Enggak juga. Nah, tadi aku kasih tahu, aku tuh lagi pengen me time ke suatu tempat sama travelnya yang kamu punya, gitu. Jadi kita mari holiday ya. Oke, mari holiday. Mari holiday. Mari kita holiday. Nggak ikut kan? Enrico nggak ikut kan? Nanti 2 bulan lagi ikut ya. Oke? Dia tinju aja lah, udahlah sama siapa lah yang ini, kita mendingan latihannya tinju aja dah. Mau bos travel siapa? Nggak tahu kan. Ya udahlah, masing-masing aja lah. Pokoknya hari ini kita fokusnya untuk tinju. Kita juga udah mempersiapkan fisiknya bersama pelatih saya juga, yang pasti akan ngelatih terus. Ya udahlah, lagi ngomong tinju aja lah. Lagi ngomong tinju. Yang pasti mohon doa aja buat mamanya Kalina juga, Mama En kan kondisinya lagi sakit, ya mohon doa. Aku juga izin sama mertuaku, mantan mertuaku. Maksudnya ibu kan juga tetap tidak ada gantinya gitu. Ya, Mah doain ya. Kan aku udah ikut tinju nih, nanti Mama dari televisi bisa nyaksin juga gitu. Meski dibalut dengan masker, namun semburat kebahagiaan tampak jelas di wajah Kalina. Ia seperti menemukan kembali kebahagiaan cintanya. Apalagi menurut pengakuan Kalina, jika pernikahannya dengan Vicky hanya dilatari rasa kasihan, bukan rasa sayang, apalagi cinta. Pernikahannya cuma konten. Itu dia yang bilang. Oh, dia yang bilang sama aku di awalnya kalau misalkan dia nikahin aku karena kasihan. Kasihan kenapa emang kakak? Ya kan udah terlanjur orang, dia udah gembar-gembarin ke orang. Gitu. Dan demi Allah nih, aku ngomong demi Allah, dia ngomong gitu ke aku. Ngomongnya langsung? Iya, pas 3 bulan pernikahan. Karena aku nikah sama dia di awal Januari di Desember. Yang menikah yang diketahui publik kan Maret gitu. Tapi pas itu dia bilang, iya aku menikah sama kamu karena aku kasihan sama kamu. Karena udah terlanjur aku ngomong ke orang-orang, kamu sayang gak sama aku? Sayangnya aku sama kamu sama seperti sayangnya dia sama mantan yang pertama. Nah, dia bilang gitu. Terus sekarang gimana? Oh, oke, sakit Ya pasti lah. Sakit banget. Terus udah gitu, kamu sampai sekarang masih sayang sama, iya itu, tapi aku juga sayang sama kamu. Oh. Tapi di situ aku bertekad bahwa aku akan nunjukin bahwa aku mengabdi hidup aku sama suami aku memberikan yang terbaik sama suami aku, dan aku berharap bahwa bukan aku minta untuk dipilih ya, aku bukan pilihan gitu, kayak lagu pilihan aja ya. gitu. Aku bukan pilihan. Jadi tapi aku mencoba untuk inilah aku sebagai istri yang benar-benar ngurusin suami, dan aku berharap bahwa ada sedikit lebih kasih sayang yang berbeda. Kakak tapi merasa disayang nggak? Enggak, sama sekali. Aku kalau akan aku ngerasa nggak sayang. Kalau kakak, menurut aku kakak kecintaan. Kakak ke dia. Bukan cinta. Karena aku mengabdi hidup aku gitu. Dan aku terus kan udah gitu. Dan waktu itu pernah juga dia liburan sama anak-anaknya, sama yang pertama, mantan istri yang pertama, ke daerah Sentul. Dia sih bilangnya katanya nggak ini, tapi aku tahu dari salah satu ada orang yang bisa banget dipercaya bahwa dia pergi ke daerah Sentul, ya itu ada mantan istri juga. Dan aku nggak tahu yang kita lagi makan malam, ingat gak? Oh, makan itu kita mukbang bakso itu ya. Besok yang kita makan bakso, habis itu ke mukbang CNS. Itu kan dia juga ngomong ini deh, aku lagi ada Cianjur. Iya kan aku ajakin juga. Iya. Aku lagi ini, aku harus nginep di sini. Nah, itu dia pergi sama mantan istri juga. Jadi kakak sedih itu sakit secara mental juga ya? Iya. Tapi kalau misalkan secara verbal, kasar atau itu pernah nggak? Nggak pernah ya? Mukul nggak pernah? Mau nggak pernah? Harus bertanggung jawab sama pilihan dia. Nah di saat nanti tiba-tiba, sekarang yuk, aku ya belakangan ini pastilah aku kangen suami aku gini, walaupun ceritanya ke temennya nyampein atau bagaimana di copy paste atau apa kayak gitu. Nah bagi gue adalah
Ini sekarang kondisinya kita harus ketemu tapi untuk ngobrol. Ngobrol apa? Langkahnya apa? Mau bagaimana? Mungkin ketemu baik-baik, dibicarakan baik-baik gitu bisa ya nggak kan. kita akan teruskan rumah tangga ini? Ini Atau dengan- andai kata tidak pun, gue akan siap menjadi sahabat dan temen lo. Ya. Tapi Tetap siap untuk membantu iya, ayo gitu ya. apapun gitu loh. Entah mana yang benar di hadapan para sahabat mantan istrinya, ia mengungkap jika dirinya sangat menyayangi Kalina tanpa ada embel-embel kasihan. Namun, jika rasa sayang itu masih ada, mengapa pernikahan keduanya hanya bertahan 1 tahun? Sekarang, lu sayang nggak sih sama Kalina beneran? I do, it's my wife. Iya, karena dia istri lu. Tapi lu bener nggak dalam hati sayangnya tuh segitu dalam, sebesar sayangnya dia ke lu? Lantas benarkah adanya campur tangan keluarga Vicky, khususnya sang bunda Emma Fauzia yang membuat Kalina sering berselisih paham? Benarkah salah satu faktor perceraian Kalina dan Vicky dilatari oleh Emma Fauzia yang sejak awal tak pernah setuju jika Vicky menikah dengan Kalina? Gue bukan dari orang keluarga yang berada. Nyokap gue itu berjuang sebagai tukang tenteng pakaian yang jual ngeriditin di kampung-kampung sampai berdarah-darah tangannya untuk nyekolahin gue pesantren di Asyafi'iyah, sekolah yang layak, apa semuanya. Sampai saatnya gue besar, gue udah mendapatkan suatu ya impian bisa dibilang tercapai dengan kehidupan yang alhamdulillah sekarang lebih daripada apa yang gue harapkan. Allah memberinya sangat besar. Yang paling sulit adalah di saat konflik terhadap wanita. Mungkin kalau konflik istri satu misalkan ya, ini nggak ada ya, misalkan ya kita punya 2 wanita, misalkan istri yang pertama, istri kedua, konflik seapapun pasti masih bisa diselesaikan dengan sebagaimana putusan. Tapi di saat lo nanti siapapun ini akan merasakan konflik, baik ini pasangan pria atau laki-laki, tapi konflik dengan orang yang melahirkan dari rahimnya, itu nggak mudah apa yang kita Nggak bisa. pikir. Itu sih kalau menurut gue gitu. Jadi kita nggak bisa mudah untuk aduh ini kayaknya harus ini, enggak. Justru di sini gue lagi ada proses untuk ayo kita satu, yuk kita lembut pelan. Nah di dalam proses ini kita kan lagi melangkah menuju sampai mau ke garis finish. Nah saat ini udah mau menuju, ini jangan membuat ulah untuk belok lagi ke kanan ke kiri gitu loh. Maksud gue tinggal semua tuh butuh koreksi, butuh pembelajaran. Karena dalam rumah tangga kalau hal terjadi seperti apapun, yang salah itu imamnya. Sejatinya, ibu menjadi tempat pelarian untuk berkeluh kesah di kala gundah, khususnya dalam urusan biduk rumah tangga. Tapi nyatanya, di saat konflik tengah membuncah, Kalina lebih memilih minggat dari rumah tersebut. Lantas benarkah sejak awal pernikahan, Kalina memang tak begitu dekat dengan ibu mertuanya? Setahu gue, karena di Indonesia ini kita nikahnya sama keluarga, kalau keluarga lo juga bisa bikin dia nyaman, kenapa bisa sampai kayak begitunya banget sampai keluar? Kan harusnya kalau misalnya deket sama orang tua lo, pasti dia ngomong sama orang tua lo, kalaupun dia nggak ngomong sama keluarganya. Terus orang tua lo yang akan menenangkan, menjelaskan kayak gini-gini. Tapi sampai dia nggak bisa kayak gitu, berarti ada isu juga dong di situ. Gini, kalau orang tua, kita harus selalu pakai rumus. Apapun yang diucapkan orang tua, apapun yang dilakukan orang tua, berusaha untuk tidak membantah dan kita yang mengendalikan lebih mengerti. Itu harus punya rumus itu dulu tuh. Kalau orang tua aja, maaf misalkan kita berantemin, kita diskusikan, kita argumentasikan, itu kalau menurut gua tidak akan menjadi sesuatu yang hasil baik. Lelaki itu juga sedih gitu loh. Cuma kan saat pria sedih, biasanya dia berjalan di dalam hujan. Karena di dalam hujan air mata kesedihanmu tidak terlihat oleh siapapun. Lanjut. Sebagai selesai nggak ada lagi. Ya udahlah yang baik-baik aja lah, berpisah udahlah, sepakat untuk selesai gitu. Kalau sekarang yang kita ketinju lah.